Sekelompok orang intoleran di Solo. Di Tasikmalaya masa meruntuhkan. Hormati, tolong kami dikasih kesempatan 1 menit. Halo, perkenalkan nama saya Alexander, NRP 5025201 dari kelas Pancasila 39. Hari ini saya akan menampilkan hasil tugas CTS saya yang berjudul Pandangan Mahasiswa Terhadap Peristiwa yang Berlawanan dengan Nilai-Nilai Pancasila. Alasan saya memilih judul tersebut karena akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan hal tersebut banyak menimbulkan pertanyaan seperti apakah masyarakat sebenarnya mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai mahasiswa, saya milih teman-teman saya yang juga mahasiswa untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai beberapa peristiwa tersebut. Nah, dalam tugas kali ini saya menggunakan metode komunikasi melalui chat, wawancara melalui chat WhatsApp kepada 3 teman saya yang merupakan mahasiswa. Yang pertama adalah seorang laki-laki berumur 18 tahun, dan yang kedua mahasiswa perempuan 18 tahun, dan yang ketiga juga mahasiswa perempuan 18 tahun. Dan seperti ini hasil wawancara saya. Baik, pertama itu saya akan mengulas mengenai percakapan pertama saya dengan seorang teman yang juga mahasiswa dan berumur 18 tahun. Ia adalah seorang laki-laki. Di sini saya menanyakan kepadanya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sila ketiga. Berikut percakapannya. Untuk permasalahan pada sila pertama, saya menanyakan kepadanya mengenai masalah pencemaran agama dan bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut. Nah, jawabannya atas hal tersebut adalah hal itu menurutnya buruk dan hal itu terjadi karena radikalisme. Dan radikalisme itu terjadi karena dia menganggap agama lain salah dan agamanya adalah agama yang paling benar. Dan solusinya terhadap masalah tersebut adalah adanya pendidikan toleransi di sekolah. Menurut saya, teman saya ini telah mengerti implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama, karena ia mengetahui masalahnya itu sebenarnya memang buruk dan tidak seharusnya dilakukan, dan ia mengetahui solusinya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan saya mengenai sila ketiga. Pada implementasi sila ketiga kali ini, saya menanyakan kepadanya tentang kasus yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu kasus pencemaran nama baik. Hal ini tentunya dapat menimbulkan perpecahan. Mari kita lihat apa pendapatnya tentang kasus tersebut. Dia mengetahui bahwa kasus ini rentan masalah perpecahan dan dapat terjadi demo besar-besaran. Dan menurutnya mengeluarkan pendapat seperti itu boleh-boleh saja, tapi mungkin pendapat itu harus ditinjau ulang sebelum di-upload ke sosial media atau sebelum disuarakan. Menurut saya, teman saya juga telah mengimplementasikan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada percakapan kedua ini, saya menanyakan teman saya mengenai implementasi Pancasila sila kedua, lebih tepatnya tentang masalah toleransi. Di sini saya menanyakan kepadanya tentang kasus yang pernah terjadi padanya, dan ia nampaknya mengerti bahwa hal tersebut memang buruk untuk dilakukan. Intoleransi itu sebenarnya tidak boleh, dan dia mengerti bahwa cara mengurangi intoleransi tadi adalah menurunkan ego dan juga membayangkan bahwa kita ada di posisi mereka yang didiskriminasi, pasti rasanya tidak enak. Dan saya rasa dia mengerti permasalahan ini, dan juga walaupun dia diperlakukan secara tidak baik, tapi dia masih membalasnya dengan baik, dan itu termasuk ke penerapan Pancasila sila kedua. Menurut saya, teman saya ini sudah mengerti penerapan Pancasila sila kedua juga. Pada percakapan ketiga ini, saya bertanya kepada teman saya, mahasiswa berumur 18 tahun, seorang perempuan, mengenai penerapan Pancasila sila keempat dan sila kelima. Lebih tepatnya sila keempat tentang kebebasan berpendapat dan sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya menanyakan menurutnya bagaimana pendapatnya mengenai
kasus di mana seseorang tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Dan menurutnya hal itu sebenarnya salah dan juga harusnya diberikan hukuman. Dan di sini dia bahkan mengetahui pasalnya dan kira-kira hukumannya seperti apa. Menurut saya untuk penerapan sila keempat ini dia sudah mengerti karena dia paham untuk memberikan kesempatan orang lain memberikan suara dan juga ia paham bahwa tidak memberikan kesempatan orang lain bagi orang lain untuk mengeluarkan pendapat itu salah. Kemudian mengenai penerapan Pancasila sila kelima, saya menanyakannya tentang keadilan hukum. Dan di sini dia mengatakan bahwa sebenarnya hukum itu sudah bagus di Indonesia, cuma penegakannya kurang bagus. Yang sekali lagi kembali ke orang-orangnya. Di sini menurut saya dia juga telah mengerti tentang penerapan Pancasila sila kelima karena dia dapat memberikan pendapat yang bagus mengenai hukum tadi dan apakah itu memang adil dan bagaimana seharusnya hukuman tadi agar memang adil ke segala rakyat gitu. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan orang di sekitar saya, terbukti bahwa implementasi Pancasila di Indonesia sebenarnya sudah cukup bagus dan banyak sudah mengerti nilai-nilai Pancasila dan sudah mengimplementasikannya. Namun dalam beberapa kasus masih ada saja orang yang belum mengerti. Menurut saya saran kedepannya Indonesia harus lebih menggalakkan pendidikan mengenai Pancasila agar semuanya memang mengerti dan mengimplementasikan nilai-nilainya. Begitulah tugas untuk tes saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.